Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha pemurah lagi maha pengasih, sehingga di pagi hari ini di lapangan ini kita berkumpul menunaikan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025 Miladiyah di tempat ini dan di hamparan bumi Allah yang lain, di tanah lapang, di masjid-masjid. Pada 1 Syawal ini umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil ke angkasa lepas sebagai genderang kemenangan dalam melawan hawa nafsu, menahan diri dari segala perbuatan yang merusak dan membatalkan puasa Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dengan ajaran yang dibawanya berupa risalah Islam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan ke jalan yang terang benderang dan akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Melalui mimbar ini kami ingin pesankan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala lokasi dan situasi, dengan senantiasa berprinsip insya Allah hari ini lebih baik dari yang kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak terasa Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh limpahan rahmat, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan kita. Dari relung hati yang paling dalam terbersit sebuah pertanyaan: adakah ini Ramadan yang terakhir dan tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi? Apakah Ramadan tahun ini hanya akan menjadi bagian sejarah dalam jejak kehidupan kita? Idul Fitri kali ini memiliki momentum yang sangat berharga. Bukan saja karena kita sebagai muslim telah mampu meraih kemenangan fitriyah, menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh di Ramadan, akan tetapi juga merupakan momentum saling memaafkan, saling bersilaturahmi dan mempererat persaudaraan dan menebar kasih sayang antar sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kadang terpolarisasi, bahkan saling berhadap-hadapan karena perbedaan pilihan, adu argumentasi, pendapat dan pemikiran yang kadang tidak jarang diwarnai gesekan emosi, bahkan fisik, yang membuat kohesivitas sosial dan kebersamaan kita terganggu. Akan tetapi sekali lagi, dengan semangat Idul Fitri, kita yakin bahwa sebagai orang beragama dan berkeadaban akan menjauhkan diri dari sifat benci, iri, dan dengki, apalagi intrik. Semua lebur dalam kegembiraan dan kebersamaan yang membahagiakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri sebagai puncak pelaksanaan ibadah puasa Ramadan memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan dari kewajiban melaksanakan puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa. Secara gamblang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa ketakwaan menjadi tolak ukur kualitas seseorang. Orang bertakwa memiliki keunggulan kompetitif sekaligus keunggulan komparatif di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pada sisi lain, jamaah rahimakumullah, ketakwaan secara kolektif akan menjadi pintu pembuka aneka ragam keberkahan dari langit dan dari bumi bagi kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakat, jamak dari berkah, yang berarti beraneka ragam keberkahan yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan kami siksa mereka atas apa yang mereka kerjakan. Pun demikian, karakter peka dan korektif dan keluar dari dalam diri dan bergegas menuju ampunan ilahi menjadi kunci identitas diri seorang muttaqi, yang oleh karenanya Allah menjanjikan raihan surga seluas langit dan bumi, sebagaimana dijanjikan di dalam surat Al-Imran ayat 133, Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi, untuk mewujudkan manusia bertakwa sebagaimana digambarkan di atas bukanlah pekerjaan yang mudah. 11 bulan pasca Ramadan kita dihadapkan pada tantangan dan godaan ekspresi kehidupan yang serba materialistik, gaya hidup yang hedonistik, yang kadang amat jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Realitas hidup keseharian kita diwarnai hadirnya Tuhan-Tuhan baru berupa perwujudan penghambaan dan penuhanan hawa nafsu materi dan prestis hidup sebagai tujuan, seraya meremehkan tata nilai dan melunturkan solidaritas kemanusiaan, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Tingginya angka korupsi dan manipulasi merupakan bukti bahwa istilah kembali fitri kadang masih sebatas retorika. Memang bangsa ini telah berbeda dari belenggu koloni penjajah. Akan tetapi hal itu bukan berarti membebaskan negeri ini dari keserakahan dan kerakusan sifat manusia. Bahkan lebih ironi lagi, ini justru bangsa ini tertatih-tatih menghadapi perilaku keserakahan dan ketamakan yang dilakukan oleh sebagian anak negeri sendiri. Pepatah mengatakan,
Dunia cukup untuk menghidupi setiap orang, tetapi tak cukup untuk melayani si rakus. Pada sisi lain, persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan dan stunting masih merupakan problem yang berada di ujung mata kita. Hal ini tidak terlepas karena adanya ketimpangan sosial yang ada di negeri ini. Akibatnya, pemerataan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas masih menjadi harapan yang harus terus kita perjuangkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana Ramadan dan Idul Fitri yang telah kita jalani ini mampu menjadi pemandu keadaban kita menuju bangsa yang berkemajuan dan berkemakmuran. Paling tidak ada 3 kata kunci yang bisa kita ambil hikmah dari Ramadan dan Idul Fitri ini. Pertama adalah komitmen akhlak sebagai basis perilaku, baik dalam kehidupan personal maupun kehidupan sosial. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk membangun kesempurnaan akhlak. Yang kedua, pengendalian diri. Berbagai riset menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang baik secara individual maupun kolektif bukan saja ditentukan oleh kecerdasan nalar kognitif, melainkan lebih ditentukan oleh kekuatan mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Sebab kecerdasan mengontrol diri untuk tidak melakukan perbuatan yang bukan saja melanggar norma agama, sosial, maupun norma negara, mencerminkan kedewasaan dan kematangan dalam bertindak. Hal ini bukanlah pekerjaan ringan, sebab kecenderungan hawa nafsu dan keserakahan senantiasa berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jihad melawan hawa nafsu inilah jihad akbar yang melahirkan mujahid sejati, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad atau mujahid itu adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsunya. Ketiga, kepedulian sosial. Kesalehan individu personal dalam kehidupan ritual keagamaan kita baru memiliki makna manakala terijawantahkan secara nyata dalam kesolehan sosial dan kultural. Bila tidak, Allah mengkategorisasikan kita kepada kelompok pendusta agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat tapi lalai akan sholatnya, dan orang yang berbuat riya dan menahan bantuan. Ramadan dan Idul Fitri ini maka kita jadikan sebagai modal sosial dan spiritual untuk meningkatkan kualitas akhlak dan moral kita, memperkokoh pengendalian diri, dan mentransformasikan kesalehan personal menuju kesalehan sosial demi masa depan bangsa yang berkemajuan dan berkemakmuran sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pamungkas, mari kita menutup khutbah Idul Fitri pagi hari ini
dengan sama-sama menghadirkan hati kita untuk menghimpun dan merangkai doa serta pinta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li abnaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa najjina minal qaumidz zalimina wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma aslih ummatan Muhammad fi Indonesia hada khassa wa amuldanil muslimina amah. Ya Allah yang maha kuasa, di saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-Mu berkumpul bertimbuh di tempat ini menyebut nama-Mu yang agung, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak cucu kami, dan dosa-dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Kepada orang tua kami yang masih hidup membersamai kami, limpahkanlah selalu kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Kepada orang tua yang telah mendahului kami menghadap keharibaanmu, tempatkanlah mereka di surgamu, Jannatun Naim, ya Allah. Dan berilah kami kekuatan untuk selalu berbakti kepada orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah yang maha penyayang, kasihanilah kami dengan kecukupan rezeki yang halalan thayyibah, ilmu yang bermanfaat, dan putra-putri generasi penerus kami yang soleh solihah, mendoakan orang tua dan selalu mengingat kepadamu. Limpahkanlah selalu rahmat dan kasih-Mu, ya Allah, ya Arhamur Rahimin, ilhamna ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, di atas bumi-Mu kami berpijak dan di bawah langit-Mu kami bernaung. Di antara harapan dan keputusasaan kami memanjatkan permohonan kepadamu. Jadikanlah keluarga kami, masyarakat kami, dan negeri kami tempat menabur kasih sayang pada sesama. Jadikan negeri kami yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinau. Ya Allah yang maha penolong, turunkanlah pertolongan-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.